Selama mengikuti pembelajaran KPB setelah ujian tengah semester, ada beberapa materi yang kurang saya pahami, dan hal itu saya sadari karena saya kurang mempelajari hal-hal dasar dalam perhitungan permasalahan kalkulus. Maka dari itu dalam proyek ini, saya memilih untuk lebih mempelajari lagi hal-hal dasar dalam perhitungan kalkulus seperti perhitungan limit, turunan, dan integral dari fungsi bernilai vektor. Fungsi bernilai vektor sendiri adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan vektor, dan ada dua macam fungsi bernilai vektor dari dimensinya, yaitu dimensi 2 dan dimensi 3. Dimensi 2 terdiri dari dua komponen yaitu I dan J dan terdapat pada sumbu X dan Y. Sedangkan untuk dimensi 3 terdiri dari tiga komponen yaitu I, J, dan K dan berada pada sumbu X, Y, dan Z. Untuk menghitung limit, turunan, dan integral fungsi bernilai vektor sama caranya dengan menghitung fungsi bernilai real. Contohnya adalah turunan dari F ditambah G sama dengan turunan dari F ditambah turunan G. Sama juga dengan fungsi bernilai vektor, yaitu turunan dari RT sama dengan turunan dari FTI ditambah turunan dari GTJ ditambah turunan dari HTK. Dan ini juga berlaku dalam perhitungan limit serta integral. Soal dan penyelesaian. Untuk menghitung limit T menuju 1 dari T kuadrat min T per T min 1 I ditambah akar dari T ditambah 8J ditambah sin pi T per len T K, kita dapat memisahkan masing-masing komponen terlebih dahulu, yaitu memisahkan dari limit T kuadrat min T per T min 1 komponen I dan juga memisahkan dari limit komponen J dan ditambah limit komponen K. Dan karena komponen I dan juga K tidak bisa langsung diselesaikan, maka sesuai dengan aturan L'Hopital kita dapat menurunkan terlebih dahulu pembilang dan penyebutnya, sehingga didapatkan limitnya adalah I ditambah 3J ditambah pi K. Untuk menghitung turunan sama halnya dengan limit, yaitu dengan menghitung masing-masing komponen terlebih dahulu, yaitu menurunkan masing-masing komponennya, dan didapatkan hasilnya adalah min 2 sin T I ditambah cos TJ ditambah K. Untuk menghitung integral sama halnya dengan limit dan juga turunannya, yaitu dengan mengintegralkan masing-masing komponennya, dan setelah itu nilai T dimasukkan dengan batas atas dan batas bawahnya. Perhitungan limit, turunan, dan juga integral tadi sangat digunakan dalam permasalahan kalkulus. Contohnya seperti dalam menghitung panjang busur kurva fungsi bernilai vektor dan juga menghitung kelengkungan kurva fungsi bernilai vektor yang menggunakan turunan, konsep turunan, dan juga konsep integral. Contoh soalnya adalah hitunglah kelengkungan dari RT sama dengan cos TI ditambah sin TJ ditambah TK dengan T sama dengan 0. Persamaan K-nya adalah panjang dari T aksen T per R aksen T, di mana T aksen T sendiri adalah R aksen T per panjang dari R aksen T. Seperti sebelumnya, untuk menghitung turunan adalah dengan menurunkan masing-masing komponennya, sehingga didapatkan turunannya adalah J ditambah K. Untuk menghitung panjang dari R aksen T adalah akar dari koefisien masing-masing komponen, J ditambah K dengan koefisiennya 1, sehingga didapatkan panjang dari R aksen T-nya adalah akar 2. Lalu T aksen T-nya didapatkan dari R aksen T dibagi dengan panjang dari R aksen T, sehingga nilai dari T aksen T-nya adalah 1 per akar 2J ditambah 1 per akar 2K. Maka dari itu apabila dimasukkan ke dalam persamaan kelengkungan, didapatkan kelengkungannya adalah 1 per akar 2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.